Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisan Al-Fajri dari program studi akuntansi Universitas Negeri Semarang, dan pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas tentang pengguna dan pengembang sistem organisasi bisnis dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja yang pertama-tama. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sistem informasi ini memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi. Nah, para pemakai informasi biasanya tergabung dalam suatu entitas organisasi formal seperti departemen atau lembaga, suatu instansi pemerintah seperti direktorat, bidang bagian, sampai pada unit terkecil di bawahnya. Nah, informasi ini menjelaskan mengenai organisasi atau salah satu sistem, utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi di masa sekarang, dan apa yang mungkin akan terjadi di masa datang tentang organisasi tersebut. Nah, kemudian ada organisasi layanan informasi. Yang pertama, sumber daya informasi. Nah, perlu kalian ketahui, sumber daya informasi ini terdiri atas peranti keras seperti komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Kemudian spesialis informasi, yaitu untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi pada awalnya meliputi analis sistem, programmer, dan operator. Kemudian analis sistem, yaitu orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Administrator basis data, yaitu seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data tersebut. Nah, tugasnya terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Kemudian webmaster. Nah, webmaster itu bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Kemudian ada spesialis jaringan. Nah, spesialis jaringan bekerja dengan ahli analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Spesialis jaringan akan menggabungkan keahlian dari bidang-bidang komputasi maupun telekomunikasi. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian ada operator. Operator menjalankan peralatan komunikasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Yang berikutnya adalah struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama ada struktur organisasi inovatif, yaitu perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS corporate untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT, dan wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area-area mereka masing-masing. Kemudian komputasi pengguna akhir atau end user computing. Di akhir tahun 1970-an, kita melihat berkembangnya minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Nah, pendekatan inilah yang disebut sebagai komputasi pengguna akhir atau end user computing. Untuk dampak dari komputasi pengguna akhir dapat kita lihat, yang pertama ada dampak pendidikan komputer. Nah, kemudian yang kedua ada antrian layanan informasi. Hal ini terjadi pada waktu lampau. Banyak sekali para pengguna yang ingin melakukan pengembangan layanan informasi mereka, sehingga mereka harus mengantri terlebih dahulu sebab pelaporan yang sangat banyak sehingga tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Kemudian murahnya peranti keras.
Dan yang terakhir adalah peranti lunak siap pakai, di mana peranti lunak siap pakai ini merupakan software yang sangat mudah digunakan. Kemudian berikutnya adalah pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Nah, keuntungan komputasi pengguna akhir ini sendiri antara lain menyamakan keuntungan dan tantangan dan mempersempit jarak komunikasi. Kemudian risiko komputasi pengguna akhir terdiri atas sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, dengan pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Dan ada kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Untuk pengetahuan pengembangan sistem, keahlian yang dibutuhkan antara lain adalah pemahaman komputer, di mana yaitu kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk menyelesaikan proses perolahan data yang dibutuhkan. Kemudian ada pemahaman informasi, terdiri atas pemahaman bagaimana menggunakan informasi pada setiap tahapan dalam proses penyelesaian masalah, di mana informasi didapat dan bagaimana informasi dipakai bersama-sama dengan yang lainnya. Kemudian dasar-dasar bisnis, yaitu topik-topik yang biasanya dimasukkan dalam kurikulum utama sarjana dan pasca sarjana program bisnis. Kemudian teori sistem, di mana menggambarkan bagaimana fenomena sebagai struktur sistem yang normatif. Kemudian proses pengembangan sistem terdiri dari langkah-langkah yang harus dilalui dalam membangun sistem informasi. Dan yang terakhir, permodelan sistem terdiri dari berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Nah, untuk keahlian pengembangan sistem, yang pertama adalah keterampilan komunikasi, yaitu melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu atau beberapa orang dengan menggunakan ucapan, tulisan, atau gambar grafik. Yang kedua, kemampuan analitik adalah kemampuan yang memahami dan mempelajari situasi untuk menentukan formula yang sesuai dalam merespon atau membuat solusi permasalahan. Kemudian kreativitas, yaitu pengembangan dari seluruh atau sebagian ide dan solusi baru. Yang terakhir adalah kepemimpinan, merupakan kemampuan mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu tugas. Nah, mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Yang pertama ada otomatisasi kantor. Nah, otomatisasi kantor itu sendiri adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Salah satu keunggulan dari otomatisasi kantor adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, kemudian pergeseran dan pemecahan masalah administrasi ke manajerial. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajerial dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Berikutnya adalah kantor maya. Kemampuan otomatisasi kantor atau Office Automation atau OA untuk menghubungkan orang secara elektronik membuka pintu-pintu baru dalam kegiatan bagaimana pekerjaan kantor dilaksanakan. OA bahkan membuat pekerjaan kantor tidak harus dikerjakan di kantor sebagai gantinya. Pekerjaan seperti itu dapat dilakukan dimanapun karyawan berada. Nah, keuntungan dari kantor maya itu sendiri, biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Untuk kerugiannya sendiri, yaitu moral yang rendah dan kekhawatiran akan resiko keamanan. Mungkin cukup sekian dari saya. Karena waktunya yang terbatas, saya mohon maaf apabila dalam pengucapan kata banyak yang tidak jelas.
dan menyinggung perasaan saudara, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.